firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Kau selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya,
Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Glory bagi Kau, ya Allah yang hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Badai apapun dalam hidupmu, Tuhan selalu menopang. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu mengerti keadaanmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Allah, terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai. Oh Yesus. Kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan bukan bertahan. Oh Yesus, kami bertahan Tuhan karena Kau menopang kami. Amin. Amin. Haleluya. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, setiap badai apapun, setinggi apapun Tuhan, Engkau telah menopang kami. Saat sore ini kami mau bersuka cita, kami mau membesarkan nama-Mu, kami meninggikan Engkau di atas dunia ini Tuhan. Hanya Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Allah. Bagi setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Baik, kita pujikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu? Dalam Tuhan, amin. Di dalam siapa? Bersuka. Amin. Coba katakan lagi. Amin. Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Jemaat menyanyi yang keras. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi nyanyikan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Coba pegang bahunya, karankinya, bersukacitalah. Masa dari tadi saya lihat mukanya asem terus masuk ke gereja. Coba bersukacitalah. Sudah bersama Tuhan kok, nggak ada suka-sukanya. Ya, coba pegang kanan kirinya, bersukacitalah, bersukacitalah. Ah, itu baru anak Tuhan. Ya, baik, kita pujikan. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, oh, oh. Amen. Kuatku dan bagianku selamanya. Jemaat, katakan Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Dengar dari depan Bapak Ibu, kurang kenceng. Iya, amin. Ku selamanya Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kita setelah bersukacita, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mengakukan, kita membaca pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Itu tak ada yang mustahil. Waktu kami serahkan. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya bahwa sore hari ini kita terima pemulihan dari Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini kami boleh berkumpul untuk datang ke rumah-Mu. Suatu anugerah bagi setiap kami. Karena kami memerlukan Engkau Tuhan. Tidak bisa kami berjalan sendiri di luar Engkau. Oleh karena itu Bapa di surga, kami butuh firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami butuh firman-Mu boleh ditabur sehingga berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk sebagian firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan orang percaya sama-sama mengatakan, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Puji Tuhan boleh berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Saya bersyukur GKI Suara Kristus bertumbuh terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan sebuah tema, musim menuai telah tiba. Amin. Saya masih ingat, ya 3,5 tahun yang lalu, jadi 3,5 masa, kita masih beribadah di Night and Day Hotel. Masih diiringi satu keyboard. Dan dalam perkembangannya, akhirnya gereja ini ya dipakai Tuhan. Ya melalui Pak Willy,
hambanya Pak James terus menyuarakan kebenaran Injil Kristus. Sampai ada satu kairos, tadi saya baru berbicara dengan Pak Willy. Tiba-tiba ada satu momentum di mana akhirnya dari satu gereja ya pindah dari Net ND pindah ke Lagun Soekarno Mall 6 bulan, dan setelah itu pindah ke tempat ini. Beranak gerejanya. Karena jadi ada di Surabaya, di Northwest, dan di Malang. Pak Willy sebagai senior pastor juga. Dan itu mengenapi firman Allah. Lihatlah, ladang sudah menguning. Tuayan banyak, tapi pekerjanya sedikit. Oleh karena itu, mintalah kepada sang empunya tuayan, supaya dikirimkan pekerja-pekerja di ladangnya itu. Dan itu direspon oleh Bapak Gembala kita supaya akhirnya dicarilah pekerja. Ladang buka baru, pekerja-pekerja dikirimkan. Jadi dengan guyonan saya ngomong bahwa ya bukan sekedar guyonan, ini nubuat ini. Nanti bukan sekedar dapat jiwa atau cari jiwa, borong jiwa. Karena pekerjanya banyak dan pekerjanya siap. Nah, saya percaya di tempat ini pun, Bapak Ibu, kita juga disiapkan sesuai dengan visi Gembala, menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan untuk sebuah tuaian besar di akhir zaman. Jadi semua siap, Bapak Ibu. Yang siap angkat tangan? Belum semua. Kita siap bersaksi, cari jiwa buat Tuhan, supaya gereja ini tambah penuh. Amin. Dan tidak ada alasan loh, bicara tentang usia. Kita belajar juga bagaimana Pak Willy semangatnya masih 37 tahun. Ya, sekalipun usia secara fisik 73. Ya, ini paman saya. Jadi paman saya rata-rata 70-an tahun. Dan firman Tuhan juga mengatakan, orang benar itu akan ditanam di pelataran bait Allah. Dia akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun tetap berbuah, tetap gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu besar. Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Usia bukanlah halangan untuk kita terus bekerja menuai jiwa-jiwa buat Tuhan. Jadi, kita usia berapapun, level 70-an ada di sini. 60-an saya yakin ada, 50-an ada, mungkin 40, 30, 20, masih belasan tahun juga ada. Kita semua siap untuk menuai di ladang Tuhan. Nah, karena itu visinya nggak salah, saudara. Yang penting apa? Tuhan, aku siap, aku mau dipakai untuk memuliakan namamu. Aku mau dipakai untuk menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita akan lihat, ya ini ada kaitannya, bahwa kita ini adalah agen-agennya Tuhan. Agen perdamaian. Ya, agen itu seseorang yang dipakai untuk mewakili pihak yang diwakilinya. Dan kita ini siapa? Kita ini agennya Tuhan, agen kerajaan sorga. Untuk sebuah misi perdamaian. Untuk melakukan apa? Melakukan rekonsiliasi. Perdamaian dimaksud di sini akan saya terangkan. Itu rekonsiliasi. Pemulihan hubungan antara kita orang berdosa dengan Bapa di sorga. Di mana hubungan itu sudah terputus karena manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika kita menjadi agen perdamaian, ketika kita sudah dipulihkan hubungan dengan Bapa di surga, maka akan muncul namanya damai di hati hidup kita. Sehingga kita pun juga bisa berdamai dengan sesama kita. Ya. Jadi agen perdamaian itu artinya kita ini mewakili. Dan kita ini dipakai untuk sebuah misi kerajaan sorga. Jadi nggak main-main, saudara.
kalau Tuhan mau pakai kehidupan kita. Siapapun bisa dipakai. Ya, tidak harus menjadi pendeta. Pelita itu harus. Kita mesti harus jadi terang dunia. Sebab Yesus katakan, engkaulah garam dunia, engkaulah terang dunia. Jadi kita harus menyadari bagaimana status kita di hadapan Tuhan. Kita baca dulu, mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Dalam surat Filemon 1 ayat 17, lalu kita sambung di 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Kita baca dulu Filemon 1 ayat 17. 1, 2, 3. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Lanjut 2 Korintus 5, 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lihat ya bagaimana dalam surat Filemon 1:17. Memang jarang dibahas karena itu dianggap terlalu personal, spesifik, bahkan menyangkut isu yang sensitif pada zamannya. Karena bicara tentang bagaimana menyangkut nasib seorang budak yang bernama Onesimus. Ya. Tapi Rasul Paulus, ya, dia punya prinsip berbeda, saudara. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus, ya, dia justru membuka sebuah peluang atau kesempatan untuk pemulihan hubungan. Prinsipnya ya, temanku ya temanmu. Jadi berarti dia menggunakan paradigma yang positif, merangkul atau inklusif. Itu digunakan Rasul, karena dia menyadari posisinya sebagai pembawa berita damai, sebagai agen pendamaian dari kerajaan sorga. Orang yang dulunya garang, orang yang dulunya membantai, menganiaya orang-orang percaya, pada akhirnya justru dia bisa membawa berita damai kepada sesamanya. Kenapa? Hubungan dengan Allah telah dipulihkan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu latar belakangnya. Jadi surat ini ditulis ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara di Roma. Ketika pertama kali Paulus di penjara di Roma. Kepada seorang Kristen terkemuka di kota Kolose. Yang dia sedang mengalami konflik dengan budaknya atau hambanya yang bernama Onesimus. Onesimus ditengarai mencuri harta dari tuannya itu, dan dia melarikan diri. Sampai akhirnya ketika dia melarikan diri, dia berjumpalah di Roma dengan Rasul Paulus. Dan di dalam pengembalaan Rasul, dan dalam hubungan dengan Paulus, maka dia menjadi seorang Kristen. Dan akhirnya Rasul Paulus mengutus supaya Onesimus kembali lagi kepada tuannya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak biasa. Karena itu justru mengingkari nilai-nilai sosial pada saat itu. Seorang budak itu memang sah pada zaman itu. Orang bisa diambil haknya untuk mengabdi kepada seorang tuan, dan dia harus tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Hidup matinya, nasibnya ditentukan oleh tuannya itu. Dan ketika dia melarikan diri dari tuannya, maka itu melanggar hukum. Di bawah hukum Romawi, seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya itu melakukan pelanggaran atau kejahatan yang sangat berat. Sehingga dia bisa dihukum sangat berat karena perbuatannya itu. Itu latar belakangnya. Kenapa Rasul Paulus menuliskan surat hanya 25 ayat, tapi secara pribadi dan dimasukkan di dalam Alkitab. Ya, dan ini menjadi satu pelajaran buat setiap kita. Ya, sekalipun nampaknya personal, tapi ini penting beritanya untuk buat saudara dan saya. Karena garis besarnya surat Filemon ini adalah berbicara tentang rekonsiliasi. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya pendamaian, itu dari bahasa aslinya adalah reconciliatio, bahasa Latin. Kalau di dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa Yunaninya itu ditulis 4 kali. Itu katalasio. Di dalam Roma 5:11,
Roma 11:15, 2 Korintus 5:18 dan 19. 4 kali adalah bicara tentang kata rekonsiliasi atau pendamaian. Jadi ini adalah suatu hal yang penting, karena ini menyangkut bagaimana hubungan setelah kita pulih hubungan dengan Allah, maka bagaimana hubungan kita dengan sesama. Tanpa kita ini bisa membawa berita pendamaian, bagaimana bisa menuai jiwa-jiwa? Kalau kita musuh kita di mana-mana. Karena apa? Ini adalah sebuah dasar, fondasi atau landasan supaya kita bisa membawa berita pendamaian. Jadi, yang kita bawa adalah rekonsiliasi. Beritanya rekonsiliasi di dalam Kristus Yesus. Dan kuasa Injil mampu untuk mengubah relasi manusia dan mengatasi perbedaan tanpa memandang dia seorang tuan atau seorang budak. Injil Yesus tidak membeda-bedakan status kita. Yesus tidak pernah memandang latar belakang kita. Suku, ras, tidak ada perbedaan di mata Tuhan. Semua sama di hadapan Tuhan. Itu penting sekali. Kalau kita mau membawa jiwa, kemudian kita masih memandang, oh ini berbeda dengan saya. Nggak mungkin ya di sini. Nggak mungkin bisa kumpul. Salah, saudara. Sebab di dalam Yesus, kita semua itu satu tubuh. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Sekalipun Onesimus, budaknya atau hambanya pernah berbuat kesalahan, namun pesan dalam Filemon ini juga menyatakan supaya menerima dia kembali. Bukan sebagai seorang hamba lagi, tapi terimalah dia sebagai saudara terkasih di dalam Yesus. Sebab dia dulu yang tidak berguna. Ya, Filemon mengatakan dalam surat Filemon, dia sekarang berguna baik bagi kamu maupun bagi aku. Ada transformasi, ada perubahan hidup dari orang-orang yang sudah didamaikan hubungannya dengan Allah. Tidak ada permasalahan lagi yang dipermasalahkan. Ya, tidak ada lagi dasar untuk mempermasalahkan. Sebab ada transformasi, ada perubahan. Makanya poinnya nanti adalah 3. Ya, ini bicara tentang pengampunan, kedua bicara tentang penerimaan, dan bicara tentang kasih. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sekarang lihat bicara tentang konflik itu apa. Konflik itu ada suatu dinamika biasa itu di dalam kehidupan sesama kita. Kehidupan antar manusia yang namanya konflik itu biasa. Filemon mengalami konflik dengan Onesimus. Onesimus pun demikian, merasa sesuatu dengan tuannya, konflik mereka. Apa sih artinya konflik itu? Konflik adalah suatu keadaan di mana tidak ada kesepakatan, ada perbedaan, ada ketidakcocokan antar individu, antar orang yang satu dengan orang yang lain. Itu namanya konflik. Tiap orang punya ide masing-masing, punya gagasan masing-masing. Karena nggak cocok, akhirnya berbeda. Nah itu bisa konflik. Konflik tidak perlu harus angkat senjata, tidak harus perang, tidak perlu harus rame. Kadang diem-dieman saja bisa konflik kok, saudara. Ketika seseorang berbeda gagasan, berbeda pendapat. Jadi kalau kita sekarang memandang sebuah perbedaan atau sebuah konflik, ya itu biasa. Katakan, saudara, konflik itu biasa. Yang tidak biasa adalah reaksinya terhadap konflik. Jadi, waspada terhadap reaksi, respon terhadap konflik. Itu yang bisa menimbulkan dosa. Yang bisa bikin dosa itu adalah reaksi terhadap sebuah konflik. Ibarat kalau kita punya bayi, ada yang punya bayi di sini? Bayi yang ngompol, ya, itu yang dibuang adalah popoknya, saudara. Jangan bayinya yang dibuang. Ya, kita lihat di lumbung ini, wah ini ada tikus ini. Akhirnya gara-gara ingin buang tikusnya, lumbungnya dibakar. Nah itu reaksi yang berlebihan terhadap sebuah konflik. Itu justru yang berbahaya dan bisa berakibat dosa. Oleh karena itu kita belajar bagaimana sebagai agen-agen pendamaian. Sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tahu bagaimana memposisikan atau menempatkan diri dalam mengatasi sebuah perbedaan. Nah kita lihatkan sebuah film 2,5 menit. Tolong bisa diputar.
Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. Filmnya 2,5 menit. Nah, oke. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. Excuse me. I know you didn't think anyone... Jadi dari sebuah hal kecil, akhirnya kalau konflik tidak dikelola seperti itu. Padahal tadi ada stikernya tulis gede-gede. Perang itu bukan jawaban. War is not the answer. Tapi begitu kesenggol, langsung meledak seperti tadi. Nah ini kita bisa belajar bagaimana untuk kita ini menyadari posisi kita. Ya, kalau anak-anak Tuhan seperti itu, wah ini bagaimana? Saya seringkali kalau di jalan tol tuh ada mobil kejar-kejaran, sambil satu klakson-klakson. Ya kalau ternyata, wah ini ternyata saya di situ. Kemudian di syuting, diviralkan, wah. Kenapa? Kadang-kadang tidak terkontrol emosi. Nah penyebab konflik itu apa? Pertama adalah tentang masalah teritori. Ya. Jadi tadi itu fisik kan, parkir terlalu mepet, dan kemudian yang satu nyenggol tidak minta maaf, mulailah rame, bales-balesan. Jadi ini konflik-konflik ini bisa terjadi gara-gara masalah fisik. Psikologi, yang satunya ngomong nadanya kayak sedikit-sedikit ngancam, itu juga bisa bikin masalah teritori. Awas lo ya, nanti tak laporkan lo ya. Kadang halus ngomongnya, tapi ini bisa menjadi penyebab konflik. Bahkan masalah rohani juga gitu. Wah ini pelayananku diambil, ini jemaatku diambil. Sehingga kalau semacam itu terjadi, ya bisa nggak? Ya bisa. Itu bisa menyangkut masalah fisik, masalah psikis, masalah rohani. Memang dunia di mana kita tinggal ini, ya, dunia yang dikuasai oleh dosa. 3.400 tahun, saudara. Ya. Itu dihitung itu dalam masa 3.000, cuma 268 tahun aja damai. Masa benar-benar tidak ada perang. Jadi berapa? 88% dari waktu selama 3.400 tahun selalu ada konflik antar bangsa.
Hingga kita tahu bahwa dunia yang kita tinggali ya memang bukan dunia yang baik-baik saja. Deru perang di mana-mana. Orang bisa terancam perang. Nah. Padahal tahu, war is not the answer. Perang itu bukan jawaban. Kemudian apalagi harapan tidak terpenuhi. Ya, kekecewaan. Antara harapan dengan apa yang diperoleh jauh. Kesenjangannya terlalu jauh. Kecewa. Itu bisa jadi konflik. Dulu janjinya gini, kok ternyata begini dapatnya. Akhirnya mulai tak puas. Ya, perubahan juga bisa bikin konflik. Ya. Misalnya di dalam kita kerja lah di perusahaan lah, tiba-tiba ada karyawan baru, wah dia bisa bikin gebrakan baru, itu nggak suka. Maka dalam pemerintahan sekarang ada Menteri Keuangan, penggantinya Ibu Sri Mulyani, banyak bikin gebrakan. Ada orang harus turun, bikin orang nggak nyaman. Ya, jadi satu perubahan juga bisa bikin konflik. Terus masalah leadership, kepemimpinan yang keliru, tanggung jawabnya nggak jelas, dikasih tugas tapi batas tanggung jawabnya nggak ditentukan. Ya. Atau mungkin perintahnya nggak jelas, perintah ambigu. Contohnya apa perintah yang nggak jelas tuh? Saya kalau pesen, kadang-kadang saya suka kerjain yang melayani. Pesen makanan ini. Minumnya apa, Pak? Saya pesen 1 es teh panas. Nah, itu perintah ambigu. Sudah es, ya, terus diminta panas. Perintah ambigu ini bisa bikin masalah. Ya, kalau dia tersinggungan, Bapak ini bagaimana? Udah, saya bisa diusir. Gitu. Nah, itu adalah contoh bagaimana ambigu. Kemudian adalah benturan masalah sikap, kepribadian, atau gagasan-gagasan. Itu juga bisa bikin konflik. Latar belakang yang tidak sama. Contohnya ya, kalau orang Asia, misalnya orang Jepang. Orang Jepang itu, ketika kita ini pertama kali kenal, kaku dia bukan main, saudara. Nggak akan bisa nembus, bisa kenal dia, ngomongnya mungkin males. Kayaknya orang cuek banget. Tapi kalau kita bisa masuk, buka semua, seolah-olah ada lubang yang los untuk kita bisa mengenal dia. Itu kepribadian Asia. Tapi kalau kepribadian orang Amerika, ya contohnya seperti mantu saya itu berbeda, basa-basinya kuat. Jadi kita mudah seolah-olah diterima. Tapi sampai satu titik, belum tentu dia mau terbuka. Jadi kalau kita mengerti, oh beda ya, kita bisa lebih paham. Jadi nggak bisa disamakan. Oh dia, ini kita orang Asia dengan orang Eropa misalnya, dengan orang Amerika. Karena berbeda, mereka dididik, background-nya sejak kecil mereka itu dilatih orang tuanya, tidak sama dengan kita. Nah itu bisa bikin konflik, saudara, kalau kita nggak mau memahami. Ya. Berbicara dengan kita yang lebih, misalnya saya dengan Pak Willy, ini sudah om saya levelnya. Ini saya tidak akan tanya, misalnya ya, saya butuh informasi, apa? Pertanyaan apa itu saya tidak pernah gunakan. Apa? Gimana? Pertanyaan singkat yang dijawab dengan singkat-singkat saya jarang gunakan. Maka saya gunakan, mengapa kok begitu, Pak? Terus bagaimana? Sehingga beliau itu bisa cerita lebih banyak. Nah itu menentukan sekali faktor latar belakang. Karena saya sendiri, kalau ditanya yang muda, saya lebih suka pertanyaan-pertanyaannya bisa memancing. Untuk saya bisa mengeksplor lebih banyak. Gitu. Jadi jawabnya lebih panjang. Itu secara natural begitu. Jadi itu kita perlu perhatikan budaya. Ya, background orang itu seperti apa. Kalau mau tanya juga gitu kan. Kita kepingin sesuatu. Mau nggak? Mau atau tidak? Kalau saya ditanya gitu, saya enggak. Maka saya tanya begini, mau ya? Ya. Jadi kita udah tahu bagaimana cara berkomunikasi. Nah, karena kita nggak paham itu, akhirnya kenapa kok konflik-konflik itu nggak teratasi, atau kita lebih sering konflik. Karena nggak pernah memahami perbedaan itu. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana tindakan Rasul Paulus. Ya. Paulus ini, kalau saya lihat memang dia seorang tipe pemimpin
yang dominan. Dilihat dari gaya bahasanya. Ya. Yang pertama ya, dia ingatkan tentang koinonia. Dalam ayat 6, Filemen 1 ayat 6, aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi koinonia itu berbagi atau setara di hadapan Allah. Koinonia itu bukan sekedar ide, bukan sekedar gagasan untuk kumpul atau berkeyakinan yang sama. Tapi jauh lebih dari itu. Ya. Jadi ketika Rasul Paulus mengingatkan Filemon, ingat juga ya tentang persekutuan dalam iman, itu akan mengerjakan pekerjaan baik di dalam Yesus. Pertama dia ingatkan tentang ucapan syukur. Baru kemudian dia masuk dalam poin-poin berikutnya. Dia katakan, sekalipun aku punya kuasa untuk memerintah kepadamu, tapi aku tidak melakukan itu. Mengingat kasih-Mu kepada Tuhan. Aku lebih baik memintanya kepadamu. Bisa merintah, tapi dia ngomong lebih baik minta. Jadi ini adalah satu penekanan. Bagaimana dia ini punya sikap dominan. Tapi ini dominan yang baik, saudara. Karena tujuannya untuk membangun kembali. Atau rekonsiliasi. Dia dulu yang tidak berguna. Sekarang berguna. Bagimu dan bagiku. Dan aku mengutus dia kembali lagi kepadamu. Terimalah dia bukan sekedar sebagai hamba, tapi terimalah dia sebagai saudara seiman. Bayangkan saudara, ini adalah satu penengan. Dan dia katakan apa? Satu hari nanti aku akan kembali kepadamu. Dan aku percaya bahwa kamu sanggup melakukan lebih dari apa yang kuminta. Kata-katanya halus, tapi dia benar-benar sebagai juru damai. Dan yang menjadi landasan adalah bagaimana Kristus di atas segalanya. Tuhan yang telah menerima Filemon. Tuhan yang telah menyelamatkan Filemon. Itulah yang seharusnya menjadi pedoman. Kasih Tuhan kepada Filemon. Jadi bukan karena sekedar melihat Rasul Paulus. Oleh karena itu, diingatkanlah tentang koinonia itu penting. Persekutuan dalam iman, itu pasti akan mendorong kita melakukan pekerjaan yang baik. Diingatkan tentang persekutuan itu. Karena, sekali lagi, itu bicara tentang dimensi hubungan. Ketika seseorang dipulihkan hubungan dengan Allah, maka dia pasti bisa berdamai dengan sesamanya. Gereja tubuh Kristus mesti bersatu, gereja itu mesti hidup di dalam kesatuan. Ya. Jadi 3 fungsi gereja atau 3 tugas gereja, salah satunya adalah koinonia. Selain diakonia dan marturia. Kapan-kapan saja dibahas. Tapi koinonia itu adalah persekutuan, bagaimana orang-orang percaya hidupnya itu harus saling support, harus saling jaga, saling merawat, dan setara. Kita ini di hadapan Tuhan. Tidak ada tuan, tidak ada hamba di hadapan Tuhan. Oleh karena itu yang kedua, Paulus meminta supaya di dalam ayat 17-18, terimalah dia sebagai saudaramu seiman. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Inilah yang dilakukan Paulus, itu melakukan pelayanan pendamaian. Jadi, pelayanan ini bersumber dari Allah yang berinisiatif lebih dulu. Kalau kita memahami bahwa pendamaian itu bukanlah inisiatif manusia. Allah yang mulia, dia bahkan turun ke bumi untuk menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian antara kita dengan Bapa di sorga. Bukan kita yang lebih dulu yang berinisiatif. Allah yang berinisiatif terlebih dahulu
untuk mencari kita orang berdosa ini, diperdamaikan dengan Dia. Oleh karena itu kita memperoleh hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Terus kalau kita udah tahu bahwa kita memiliki hak istimewa, kemudian kita tidak bersyukur, bukankah layak kita bersyukur, sehingga kita ini bisa memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Makanya dipertegas dalam 2 Korintus 5 tadi. Semuanya ini dari Allah. Berarti sumbernya siapa? Allah. Inisiatifnya dari Tuhan. Sumbernya dari Dia. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, yang nulis juga Rasul Paulus. Ya. Jadi, Allah sebagai sumbernya mendamaikan kita dengan Dia. Dan sekarang kita diberikan kepercayaan untuk melakukan pelayanan pendamaian itu. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Siapa yang nggak berdosa? Kita semua pada dasarnya adalah orang berdosa. Kita sekarang menjadi orang kudus karena dikuduskan dengan darahnya. Kita menjadi orang benar karena dibenarkan oleh Yesus. Kita sekarang diangkat menjadi anak-anaknya. Itu adalah hak istimewa sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika kita menyadari posisi kita yang semata-mata beroleh anugerah dari Tuhan, dikatakan apa? Iya, artinya Tuhan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sekarang kita ini harus membawa berita damai dimanapun kita ditempatkan. Ya, orang yang sudah terima anugerah itu. Oleh karena itu Paulus juga mengatakan dalam ayat 21, dia berikan motivasi pada Filemon. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersiaplah juga memberi tumpangan padaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Jadi seorang pembawa damai, dia pun memberikan motivasi, memberikan dorongan yang kuat supaya pesan damainya itu bisa dilaksanakan. Ya, dirinya sendiri yang diberikan. Aku percaya pada ketaatanmu. Bahkan lebih dari itu akan dilakukan oleh Filemon. Ya kan saudara, ketika Filemon baca surat ini, ya, kalau dia pilihannya cuma dua, mau taat atau tidak. Kalau dia taat kepada Allah. Karena dengan otoritas sebagai pemimpin, maka dia punya hak untuk melakukan itu. Supaya Onesimus diterima kembali oleh Filemon. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita ini sekarang melihat ada saudara kita, wah, sedang berseteru itu. Kita anggap, wah, itu bukan urusan saya. Itu urusan masing-masing. Kita bukan ikut campur, saudara. Tapi sebisa mungkin kita melakukan sebuah upaya untuk bisa terjadi rekonsiliasi. Terjadi pemulihan hubungan kembali yang retak. Itu supaya harmonis kembali. Dan itu adalah pelayanan pendamaian. Sebagaimana yang diajarkan oleh firman Allah. Amin. Siap ya, kalau ada saudara-saudara kita, maka kita harus mau mendamaikan. Ya. Tapi yang penting, diri kita sendiri harus damai lebih dulu. Hubungan dengan Allah. Kemudian damai pula dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita nggak bisa melakukan karena kita masih sering menyalahkan diri sendiri. Kita masih belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mau bertindak untuk orang lain. Padahal ini ada dasar atau kunci daripada penuaian. Sekarang kuncinya apa? Ada 3. Tadi saya sudah singgung. Pertama adalah pengampunan, kedua penerimaan, dan yang ketiga bicara tentang kasih. Pengampunan. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tadi kita lihat ya bagaimana
Petrus dialog dengan Yesus. Petrus pikir 7 kali itu udah murah hati. Udah baik banget itu, saudara. Karena tradisi Yahudi dalam Amos 1 ayat 3. 3. Jadi perbuatan jahat itu kalau udah 3, bahkan 4 kali, maka keputusannya tidak bisa dirubah. Ya, baca sendiri Amos 1 ayat 3. Jadi itu dipegang sebagai satu patokan. Kalau 3 itu kayaknya udah notok. Kalau orang melakukan kesalahan kepada kita tuh lebih dari 3, 4 kali, bahkan 4 kali. Ini kelebihan ini, keterlaluan ini. Ya. Kalau bahasa Mandarinnya itu daikwofen. Notok lebih-lebih, kelebihan nih orang satu ini. Terlalu. Makanya Petrus mikir 7 kali, pikirin wah 7 kali udah murah hati sekali ini ya. Tapi jawaban Yesus sungguh di luar dugaan. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Lalu 3 kali melakukan kita udah mau balas. Mengampuni sampai lebih dari 7 kali udah rasanya nggak mungkin sebagai manusia. Ini kok dikasih 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus? Yang diberikan teladan oleh Yesus? Kita yang berdosa, yang selayaknya dimurkai oleh Tuhan. Kita sekarang beroleh kasih karunia. Kita sekarang diselamatkan oleh Tuhan. Hubungan kita yang rusak dengan Allah dirajut kembali. Didamaikan dengan pengorbanan Yesus di atas Kalvari. Kayu salib yang dia tanggung. Di mana dia dipaku di antara langit dan bumi. Di mana darahnya tercurah. Menjadi pendamaian antara kita dengan surga. 70 kali 7 kali. Satu pengampunan yang tidak ada batasnya. Pengampunan bisa dilakukan sepihak. Ketika orang bersalah kepada kita. Nggak perlu 2 pihak. Bisa dimulai dari kita. Yang dianiaya. Kita yang dizolimi. Atau diperlakukan tidak adil. Bisa dilakukan sepihak tanpa perlu menunggu pihak yang melakukan kejahatan itu meminta maaf lebih dahulu. Karena Yesus sudah mengajarkan anak-anak Tuhan mesti harus mau mengampuni. Pengampunan adalah bunga violet yang harum di kaki orang yang menginjak-injak dia. Ya, Charles Spurgeon mengatakan demikian. Bunga violet itu bunga yang begitu diremes, diremet-remet, diinjak-injak, makin mengeluarkan bau yang sangat harum. Makanya bunga violet bisa menjadi bahan dasar di sebuah parfum yang sangat mahal. Karena apa? Ketika dia semakin ditekan, dia semakin mengeluarkan bau harum. Itulah pengampunan. Dasar pengampunan itu seperti itu. Dan itulah bagaimana Tuhan memandang orang-orang yang mau mengampuni orang-orang yang bersalah padanya. Ya. Sekalipun di sisi lain, ya, kalau kita bicara tentang transformasi hidup dari orang yang bersalah, maka selayaknya dia harus mau sadar juga atas anugerah Tuhan. Dan dia mau minta maaf, serta dia mau berubah. Tapi nggak mutlak. Pengampunan bisa dilakukan tanpa menunggu pihak lain untuk meminta maaf lebih dahulu. Dasarnya firman Allah ini. Amin. Yang pertama, yang kedua, kunci terjadi rekonsiliasi. Tadi pertama pengampunan, yang kedua adalah penerimaan. Kalau engkau anggap aku temanmu seiman, kata Rasul, terimalah dia seperti aku sendiri. Penerimaan ini adalah sebuah penghargaan. Kita respect terhadap martabat dan nilai sebagai sama ciptaan Tuhan. Sifatnya memang butuh 2 pihak untuk bisa diterima. Yang salah mau berubah. Yang disakiti juga mau membuka hati. Ada suami istri, 20 tahun nggak mau ngomong sama sekali. Namanya Otto dan Yumi. Jadi ini kisah nyata di Jepang. Di Nara. Jadi gara-gara salah paham ketika anak lahir, anak pertama lahir. Perhatian istri dulu kepada suami, ya, disayang-sayang terus. Gara-gara anaknya lahir, istri fokus kepada anak. Suami merasa diabaikan. Akhirnya
ya mereka kadang ya sifatnya kan gitu, nggak mau terbuka kan, diem-dieman, saudara. Dan diem-dieman itu sampai anaknya besar loh itu. Jadi 20 tahun anaknya yang justru memperdamaikan mereka. Ya, pakai perantaranya itu acara live show di TV. Jadi akhirnya mereka baru bisa damai, baru mau ngomong satu sama dengan yang lain. Baru terbuka. Kenapa sih kamu diemin saya? Ya, aku cemburu. Karena engkau lebih perhatian kepada anak daripada kepada aku. Ya, tapi dua belah pihak, saudara. Di sini nggak ada ya, saudara ya. Ini anak-anak muda harus sadar kalau nanti kita ini masih sayang-sayangan, sekarang itu ya masih pacaran. Ketika nanti mulai masuk dalam pernikahan, punya anak, kalau terjadi demikian harus bisa saling menerima. Ya, karena perhatian seorang istri, dia selain merawat rumah tangga, merawat keluarganya, kadang-kadang lebih fokus kepada anak yang masih lebih butuh perhatian. Jadi kalau kita bicara tentang rekonsiliasi, butuh yang namanya saling menerima. Ya, saling memahami satu dengan yang lain. Nah, ini sifatnya dua belah pihak. Jadi yang satu mesti buka hati, yang satu juga mau berubah. Nah, lebih elegan kalau misalnya terjadi sesuatu, itu bisa ada namanya restitusi. Jadi istilahnya itu pemulihan kembali keadaan semula. Ya, bagaimana ceritanya si Yakub bisa diterima oleh Esau? Dalam kitab Kejadian 32 sampai 33 bisa dibaca sendiri. Karena Esau merasa diperdaya oleh Yakub sampai akhirnya hak kesulungannya diambil. Dan dia sangat marah kepada Yakub sehingga Yakub melarikan diri. Yang dilakukan satu ketika, maka dia bawa ternak-ternaknya itu buahnya dijejer-jejerkan. Dan setiap kali ketika si Esau bertanya, karena dia masih marah kan, ini persembahan dari hambamu Yakub untuk Tuhan Esau. Sampai berapa rombongan ternak itu, hamba-hambanya selalu ngomong demikian. Sampai akhirnya ketika mereka bertemu, ini semacam restitusi tadi itu, pemulihan kembali. Dia merasa dirugikan, dan ini seperti terbayar ya, oleh si Yakub. Akhirnya mereka bisa berdamai. Itu gambaran bagaimana penerimaan itu memang perlu dilakukan oleh dua belah pihak. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya dalam satu rumah tangga, ya, saya sering di KDRT, sering dianiaya, sering dipukul, tanpa perubahan, maka penerimaan penuh itu juga bisa berbahaya. Saudara. Jadi minta hikmat dari Tuhan. Mau rekonsiliasi itu baik, saudara. Tapi penting nggak kalau kita ini lihat ketika ada sesuatu yang membahayakan. Maka yang dilakukan adalah apa? Maka kita harus bisa berhikmat, minta hikmat dari Tuhan. Kalau udah berubah, baru pulang, kumpul. Tapi kalau enggak, dia masih belum bisa berubah. Masih terus jadi sansak hidup. Saya ada beberapa kasus seperti itu. Ya, mending sekalipun saya mengampuni, lihat dulu perubahannya. Jadi ada dites dulu, ada namanya fase-fase untuk adaptasi kembali. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penganiayaan kembali. Itu. Yang ketiga, ini yang paling pokok, kunci ya, dalam rekonsiliasi adalah tentang kasih, saudara. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Ya, perhatikan, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang kan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semua itu, apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Di atas semuanya itu, kasih yang bisa mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Jadi hubungan yang kita bangun adalah hubungan atas dasar kasih Kristus kepada kita. Kalau kita memandang sesama kita, pasti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Hamba-hamba Tuhan, termasuk saya yang sekarang lagi berdiri di mimbar ini, juga banyak kekurangan, saudara. Kalau saudara melihat saya, saudara bisa kecewa. Saudara tidak bisa mengasihi sesama saudara. Tapi lihatlah Kristus. Pandanglah Yesus yang mempersatukan dan mengikat kita. Sehingga ada saling mengampuni, kita saling merendahkan hati kita. Dan di sanalah bisa terjadi namanya rekonsiliasi. Amin. Kalau kejahatan dibalas kejahatan. Apa? Masih ingat? Kejahatan dibalas kejahatan itu, itulah perilaku hewani. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu manusiawi. Nggak perlu saudara jadi orang Kristen, nggak perlu saudara panggil Yesus untuk bisa membalas yang baik dengan baik. Orang baik pada saya juga bisa baik. Bahkan saya bisa jauh lebih baik. Tapi kalau dia jahat sama saya bisa jauh lebih jahat. Itu yang sering diucapkan manusia. Manusia itu kalau baik dibalas baik, itu manusiawi. Tapi kalau kasih, orang sudah berbuat baik, dibalas dengan kejahatan, itu apa? Iblis. Itu perilaku iblis, kalau kebaikan masih dibalas dengan kejahatan. Tapi yang namanya, kalau kejahatan dibalas dengan kasih dan kebaikan. Siapa? Tuhan Yesus. Itulah contoh teladan Tuhan Yesus. Yang dia persatukan kita dengan Bapa. Bahkan saat kita masih berdosa, kita Roma mengatakan bahwa kita ini yang dulu setru Allah, diperdamaikan dengan dia. Saat kita ini masih seterunya dia, saat kita masih setru Allah, Tuhan rela mendatangi kita, dia korbankan dirinya. Untuk apa kita bisa diperdamaikan? Oleh karena itu, kesimpulannya, Kristus itu adalah sumbernya. Dasarnya adalah kasih Kristus. Sumber untuk kita bisa menjadi agen pendamaian itu. Dan dasar untuk bisa melakukan pemulihan hubungannya cuma Kristus. Dasar untuk rekonsiliasi atau pendamaian. Jadi, pengampunan, penerimaan, dan kasih Kristus itu yang sanggup memulihkan relasi dan mentransformasi atau mengubah hidup kita. Dan saudaralah yang dipakai sekarang ini menjadi agen-agen pendamaian. Bawa damai kepada sekeliling kita, kepada tempat di mana kita sekarang berada. Bawa damai. Di dalam lingkungan keluarga, bawa damai. Kalau ada ribut-ribut, sudahlah, harus ribut. Sudah. Percayalah, kasih Kristus menaungi kita. Kalau anak ada salah paham, menantu dengan mertua, antara orang tua dengan anak, sudahlah. Ya, damai Kristus menaungi kita. Nggak usah ribut-ribut. Semua masalah ada kadaluar sane. Amin. Dan kita dipakai untuk menjadi agen-agen pendamaian. Makanya, siapa yang mengaku murid Yesus? Kita semua murid Yesus, kan? Amin. Murid Yesus apa? Ada satu perintah. Ini bukan imbauan, bukan undangan. Kita baca ayat penutup. Sambil saya undang Bapak Ibu pemain musik, Pak Anang juga bantu satu pujian. Ayat penutupnya Yohanes 13, ayat 34 dan 35. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kita dengar satu pujian. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Bagai
emas yang murni Kau membentuk Bencana hatiku, Bapa ajarku mengerti. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan betapa aku mencintai. Ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Sekali lagi katakan, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Musik mengalir dengan lembut. Kita menyadari bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu telah memberikan dirinya sebagai korban penebusan buat saudara dan saya, sebagai korban pendamaian, sehingga hubungan kita yang terputus dengan Allah semenjak saat itu direkonsiliasi, dijalin kembali, dirajut kembali, dan kita sekarang diakui ya sebagai anak-anaknya. Setiap kita yang telah mengalami pemulihan hubungan dengan Allah seharusnya bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Tidak pernah lagi menyalahkan masa lalu kita, tidak pernah lagi menyalahkan kegagalan kita, hal-hal yang membuat kita akhirnya terpuruk. Tidak ada lagi penyesalan, sebab kita bisa menerima diri kita. Sebab Yesus terlebih dulu menerima kita, dan sekarang kita mau menjadi agen-agennya yang mewakili Yesus, membawa berita pendamaian itu kepada semua orang, bahwa hubungan antar sesama, sepelik apapun, bisa dipulihkan karena ada pengampunan, ada penerimaan, dan di atas semua adalah karena kasih Kristus menaungi setiap kita. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu tempat ini, supaya bila ada sesuatu yang menjadi ganjalan, ada kami teringat kepada seseorang yang mungkin pernah menyakiti kami mau melepaskan pengampunan kepada dia. Sebut namanya, aku mengampuni dia karena kasih Yesus. Sebab rekonsiliasi sedang terjadi saat ini, pemulihan sedang terjadi, pendamaian sedang terjadi. Dan aku percaya saat ini hatiku dipulihkan. Aku boleh menjadi saksimu yang hidup. Kasih terus mengalir. Nama Tuhan dipermuliakan.
dan penuaian jiwa-jiwa sedang terjadi melalui kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Bapa, ajar ubah hidupku. doa. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Untuk kami semua, untuk kami menjadi pendamai-pendamai-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun berada, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, hingga anak cucunya Tuhan. Tuhan selalu berada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Allah di surga. Biarlah segala kebaikan dan kebenaran firman yang datangnya dari Engkau, kami selalu mengimani, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan hidup kami, dan kami juga bisa memberikan orang lain yang belum bisa mengenal akan kebenaran firman ini. Terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan membawa persembahan bagi yang baik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Dan pada saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan yang akan kami berikan. Karena Tuhan begitu baik selama seminggu ini, Tuhan telah memberkati kami semua. Sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan kami, biarlah menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Allah, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapatkan sikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan. Diberkati Bapak Ibu malam ini. Puji Tuhan. Ya, kami akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan gereja minggu yang akan berjalan. Sebelumnya ada jiwa baru yang datang di sini. Ini, coba berdiri Mas dan adik ini. Mas dan adik berdiri, ini putranya Pak Jai. Coba kiri kanannya disambut, disalami selamat datang di gereja. Itu di belakang anaknya Bu Ivon. Ya, silahkan duduk kembali Mas dan adik. Ya, tetap setia melayani Tuhan ya, tetap kuat. Datang setiap minggu. Nanti diundang juga setiap ada youth, hari Kamis harus datang. Ya, belajar melayani Tuhan bersama-sama. Banyak sini kaum mudanya. Ya, di belakang itu banyak kaum muda juga. Ya. Baik. Pengumuman selanjutnya ibadah online hari Rabu libur. Ibadah youth Kamis tanggal 23 Oktober 2025 jam 7 di gereja sini ya. Youth kami mengundang anak-anak muda. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya cucu sudah mulai jadi pemuda, kami mengundang untuk hadir di tempat sini. Ya. Selanjutnya ibadah doa malam hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 jam 19.30 bertempat di gereja juga. Dan bagi Bapak Ibu, ya, silahkan. Kita akan menjadi pendamai, harus setia melayani Tuhan, ya. Kanan kirinya yang belum kenal Tuhan, kita bisa khotbah buat mereka, kasih iman kepada mereka, mengenalkan Yesus Kristus Tuhan. Ya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa, silahkan mengisi form di meja belakang. Mengisi form di meja belakang. Mungkin Bapak Ibu ada pergumulan, anaknya, cucunya yang sakit,
Ya, berkat kok nggak datang-datang. Kalau berkatnya nggak datang-datang berarti doanya kurang. Ya, doanya kurang. Habis doa cuma sebentar, habis itu lari. Pergi ya. Harus setia dalam berdoa. Ya. Selanjutnya untuk minggu depan, minggu keempat, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi dipersiapkan dan silahkan mendaftar ke Saudara Joyce. Ada yang belum kenal Saudara Joyce? Ini di depan ini kakak dan adik yang belum kenal Saudara Joyce ya. Nanti untuk youth ketemu juga dengan Saudara Joyce. Demikian pengumuman, terima kasih. Tuhan memberkati dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Willy. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita diberkati firman Tuhan. Saya tadi duduk di sana, saya mulai, ya ini kalau seorang sarjana hukum, master hukum, kalau bawa firman Tuhan, ya isinya. Terima kasih Pak Ari. Ya, kita ingatkan oleh firman Tuhan, bahwa kita ini adalah agen perdamaian, kita harus benar-benar ya menjadi pendamai ya. Tadi disinggung itu apa? Orang Jepang 20 tahun dan nyopo suami istri gara-gara anaknya lebih diperhatikan daripada suaminya ya. Saya dulu kan pernah cerita ya, dulu waktu saya baru menikah dengan istri saya, mandi diambilkan celana dalam, ambilkan baju kaos, ya. Giliran dia sudah punya anak, tunggu-tunggu, kok enggak ya? Tapi saya bukan orang Jepang, jadi saya enggak ribut 20 tahun. Saya tanya sama dia, kenapa sih? Jawabannya, orang Jerman bilang rodok sengak, saudara. Sengaknya ngomong ini, aku lak ngurus anakmu, udah coba tuh, saudara. Anakmu, saudara. Ya itulah, di nama Tuhan. Tapi aman-aman saja sampai sekarang ya. Kami sudah hampir 48 tahun aman-aman saja ya. Jadi kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti aman-aman ya. Dan juga tadi disinggung mengampuni itu 70 kali 7 ya. Kalau umat Israel itu awalnya hanya 3 ya. 4 kali sudah kelewatan, kebablasan ya. Sampai ditiru sama itu ada penyanyi Indonesia ya, Trio Ambisi, jangan sampai 3 kali. 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaaf. 2 kali juga kumaafkan, 3 kali, tapi jangan sampai 3 kali, coba saudara. Tapi Tuhan kita mengampuni 70 kali 7 ya. Di sini masih ada yang belum mengampuni, ayo kita ampuni ya. Saya juga mau nyapa Renaldi dan Nando ya. Ya, saya jadi kenal karena minggu lalu ya. Jadi Tuhan ya. Mantap, Pak Jai, siap. Jadi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita masuk ke dalam doa-doa syafaat dan kemudian kita akan masuk dalam berkat daripada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat, serta kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan pada sore malam hari ini atas kebaikan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami sejak awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, dan kami tahu Tuhan bertakhta di atas pujian kami.
Dan juga Tuhan hadir di dalam Tuhan pemberitaan firman ini. Kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu Tuhan tugas kami. Kami adalah pendamai-pendamai yang mengabarkan kabar sukacita kepada orang di sekitar kami. Tuhan, layakan kami, pakai kami Tuhan, menjadi pembawa kabar sukacita. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ladang sudah menguning. Dan kami mau Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Untuk membawa kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Firman-Mu begitu indah, sudah menguatkan kami. Engkau memberkati Tuhan dengan limpah hamba-Mu, Bapak Arif Sanjaya, di dalam pelayanannya, di dalam usaha pekerjaannya, di dalam keluarga Engkau memberkati. Berkati anaknya yang ada di Jerman, menantunya dan calon cucunya, juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Berkati istri dan anaknya yang ada di Surabaya ini. Kami percaya Tuhan, keluarga ini akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada sore malam hari ini. Bahkan mungkin yang sedang mengikuti secara online, juga Tuhan memberkati. Kau tahu Tuhan segala pergumulan kami, segala kebutuhan kami, hanya Tuhan saja yang mampu untuk mencukupkan apa yang kami butuhkan. Apapun pergumulan kami, kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Karena Engkau adalah kotak benteng perlindungan kami. Engkau akan menolong setiap kami Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati setiap keluarga daripada sidang jemaat Tuhan. Beri damai sejahtera sukacita. Engkau ikat dengan kasih-Mu keluarga demi keluarga ini Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, hari lepas hari, keluarga-keluarga daripada sidang jemaat-Mu Tuhan akan semakin diberkati. Baik secara jasmani terlebih lagi rohani. Mereka akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan secara jasmani, segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan lebihkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa tuh bersama-sama untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Dan Tuhan tolong ke depan bangsa dan negara kami ini benar-benar dapat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan kiranya berkat-Mu terus ada di dalam bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati semua pejabat, mulai presiden sampai seluruh pejabat-pejabat aparat keamanan dari pusat sampai di daerah, senantiasa Tuhan memberkati mereka dan mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk program kerja gerejamu, baik untuk ibadah youth pada hari Kamis, ibadah doa malam hari Jumat, dan besok hari Minggu depan juga ada ibadah sekolah minggu dan juga ibadah raya. Senantiasa Tuhan memberkati. Dan semua dapat berjalan dengan lancar dan nama-Mu semakin dimuliakan. Memberkati setiap kami Tuhan yang melayani Tuhan pada sore hari ini. Pemain musik, WL, singer, asyir kolektan, multimedia, guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. Kau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan sudah menyertai perjalanan kami dari rumah ke tempat ini, yang jauh dan yang dekat, Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami akan pulang juga di dalam lindungan tangan Tuhan. Dan Tuhan akan mempertemukan kembali kami di dalam acara-acara gerejamu pada waktu yang akan datang. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta James yang ada di Jakarta. Tuhan terus melindungi hamba-Mu ini
dan terus memberikan pertolongan, kekuatan selama beliau ada di Jakarta untuk melakukan tugas-tugasnya Tuhan. Dan minggu depan hamba-Mu ini akan kembali ke Surabaya dan melayani kami di tempat ini. Tuhan juga menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami akan berdoa. Doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada malam hari ini kita menerima berkat anugerah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah rela mati ganti kita di atas kayu salib, serta penyertaan daripada Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dalam menghadapi hidup ini. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah menerima berkat daripada Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.